panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ida nabe sane siang-siang sane beraga suci. Bila mantu pengiring denabe Bapak Ketua Parisade Provinsi Papua yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Parisade Kota Jayapura yang hadir di siang hari ini, Bapak Ketua Parisade Kabupaten Jayapura, Bapak Ketua Parisade Kabupaten Kerong, para Pinandite, Pura Agung Surebuane, Pura Agung Giri Siklop, dan Pinandite yang dari Kabupaten Kerong maupun dari Kabupaten Jayapura Nimbokrang yang sani beraga suci. Bapak Ibu Bini Sepuh yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia di pagi hari ini. Tadi kita dari pagi sudah melaksanakan piodalan yang ketiga, ya, nutukan karir. Hari ini disebut dengan memetik. Jadi dari menanam, memupuk dan memetik. Ya, hari ini dipuput oleh Ide Pandita Nabe Acara Nande. Kemudian tadi sudah kita melaksanakan persembahyang bersama. Tentu astung kare, puji syukur hadapan Ide Sang Yang Dewasa yang berstana di Pura Agung Giri Siklop. Kita sedang sehat hari ini semua, diberkati kebahagiaan karena sudah mendapatkan tirta amarta. Semoga kita selalu sehat. Nah, di hari ini saya akan memandu acara yang kedua, yaitu Dharma Wacana. Nanti akan disampaikan oleh Nabe dengan topik atau tema hari ini adalah beragama, ya, agama Hindu itu dalam kondisi sosial dan berbudaya. Bagaimana nanti ke depan perkembangan budaya selalu akan mengalami perubahan secara sosial, tetapi secara spirit tentu kita harus mengikuti perkembangan nilai-nilai budaya beragama itu. Hari ini kita banyak menyiapkan energi, siapkan pertanyaan, cuman waktunya dibatasi. Terima kasih kepada Wayan Wire yang sudah berstatus di Romangku. Ya. Mari kita awali. Om Swastiastu. Para pemangku Pinandite sekalian yang saya sucikan, Bapak Ketua Parisade Provinsi atau yang mewakili beliau, Ketua Parisade Jayapura. Demikian juga para sesepuh bini sepuh yang ada di bumi Papua ini, terutama di umat Hindu. Ada Pak Dewa juga di Lingkure. Kemudian ada Pak Wayan yang setia melakukan layan, berasa menjemput dan mengantar. Jadi saya tidak jadi jelangkung. Dia datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, dulu sangat setia. Umat sedharma yang berbahagia, yang saya cintai, tentu saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Sebatas performan saya, style saya sudah banyak yang mengetahui, baik secara tatap muka langsung live, dan mungkin juga nonton di YouTube, ya. Jadi saya sering disebut dengan sulingnya Google, ya, di Google. Padahal saya tidak pernah memasukkan dari saya ke sana, hanya apa yang merekam. Nah, pada hari ini bertepatan pada film, ya. Film yang ke sase keberapa sekarang ini? Sase Sade, ya. Kita kembali melakukan persembahyangan sebagai rangkaian penutup daripada kegiatan Melaspas dan Ngenteglingeh yang sudah dilakukan 3 kali piodalan sebelumnya. Siogianya saya yang harus berangkat ke sini. Namun karena ada kesibukan kemarin, anak saya dari Serang, saya mewakili saya kemari. Hampir sama dengan kasus di Pura Jayapura. Persis pada waktu Ngenteglingeh dana sudah turun, saya tidak bisa hadir karena di Bali. Ampun akeh pemargi dawamike. Maka di ngatapnya saya hadir. Jadi sayalah pada sesi terakhir dari kegiatan itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara masalah ritual,
Saya sering sebut ritual adalah agama dalam tindakan simbolik. Saya ulangi, ritual adalah agama dalam tindakan simbolik. Ketika kita bicara tentang simbolik, apapun yang ada terkait dengan rangkaian upacara, semua simbol. Peranata-peranata yang ada, benda-benda yang ada adalah benda simbol. Maka oleh sebab itu, kemarin saya sempat ke Kalimantan di Samarinda. Adanya seseorang yang naik ke Padmasana itu ditanya sama saya, pelecehan itu apa enggak itu? Yang naik ke Padmasana itu ibu-ibu negara. Sebenarnya pelecehan atau tidak terletak daripada bagaimana kita berpersepsi. Beda dengan perspektif. Kalau persepsi, bagaimana sikap keberagaman kita? Apakah yang naik itu ingin melecehkan atau tidak? Sama dengan kemarin saya 450 pertimo yang hilang dicuri, kemudian dianu oleh polisi, bawa ke museum, nggak mampu 450 loh. Kita bicarakan waktu itu di Hajar Sandi. Karena dia simbol, karena memang di situ sudah cemer, sudah cuntake, sudah kotor, karena ada niat untuk mencuri, yaitu apa? Asta corah di situ. Ya. Maka dengan demikian spirit akan ternoda apabila pikiran kita sudah ternoda. Maka dengan demikian ketika tindakan agama ini secara simbolik ini bukan hanya pementasan apa yang kita lihat secara kasat mata, bahasa saya apa adanya, tapi ada apa adanya dengan ada apanya, beda itu. Kalau orang Jawa bilang behind of matter. Tahu behind of matter? Di balik benda. Apa yang kita lihat dengan kasat mata adalah fenomena. Oke, Pak Ketua ISI, Pak Akan. Kita ajak sama di kampus. Maka yang tidak tampak itu dengan nomena. Yang tampak namanya fisik, yang tidak tampak adalah metafisik. Kita sering hanya melihat agama dalam aspek fisiknya, ribet banget ini itu, ya enggak? Maka sepanjang orang sudah memahami maknanya apa yang dibalik benda, tidak akan ada orang berat beragama. Karena dia meyakini, seorang yang yakin sama ketika dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Mohon maaf ini ya. Jangankan dia masih single, sudah punya pasangan pun kalau dia jatuh cinta kepada isi orang lain, beda rasanya. Jangan nanya, kenapa ide tahu, apa ide pernah coba? Gitu. Hah? Tidak lah Bu, tenang saja. Saya dari dulu terus lurus-lurus, gak pernah bengkoknya itu. Ya enggak? Kalau tidak lurus, tidak dipakai saya. Jadi kita ya, jadi maka sesuatu kekuatan behind of matter jadi sebuah power sebagai kekuatan, itulah sesungguhnya. Ya, jadi tindakan-tindakan material ini yang mengandung simbol ini adalah upaya untuk membangun bahwa kita itu diperhadapkan, dipromosikan menjadi sesuatu yang berbeda daripada apa adanya. Saya sering katakan sebagai bahasa Jawa, to make the otherworldly. Ngerti ya bahasa saya itu? To make kita dibuat berada pada dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Maka begitu kita karya ngentek linggih ngodalin, kita pasang tedung, kemudian semua dihias. Disitulah emosi agama kita dibangun. Kita berada pada dunia yang berbeda, bukan dunia pada apa adanya, tapi ada apanya. Oke, napi malah ibu-ibu, niki kalau di Bali yang namanya ngodalin itu sudah semua itu siap dengan kebayanya. Saya bilang PKK. Ini PKK, Persatuan Kain Kebaya. Hampir 6 kali setel dia punya, itu harus ngigel rejang renteng, rejang dewa. Pernah Pak Dewa, okay? Saat sedang boomingnya rejang renteng itu. Saya pas nyalanan Pengeresik tidak punya orang loh. Karena ibu-ibu semua membalik rejang. Ayo nggak dapat orang nyalan biar kalau di rumah ngalah nggak dapat itu. Sampai saya dengan mic gelur-gelur manggil, weh kaget rejang renteng atur ke betara loh kaget wah. Karena mereka asik di bawah itu kan, sedang booming itu nih gara-gara Pak Dewo nih diisi ngerejang renteng. Nah, tetapi
Emosi yang dibangun ini bukanlah emosi yang bersifat negatif, tapi emosi yang bersifat positif. Mengapa? Emosi yang bersifat negatif sedikit saja disentuh sensasi kereligiusan orang menjadi emosi banget. Emosi marah nih, bukan emosi positif. Maka setiap pemeluk agama menganggap keyakinan dia paling tahu tentang Tuhannya. Akhirnya apa? Ada pepatah bijak mengatakan agama sekaligus sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan manusia, sekaligus bagian yang paling misterius. Kalau saudara sebelah bilang dengan keimanan orang menjadi takzim setakzim-takzimnya, sekaligus menjadi brutal sebrutal-brutalnya. Justru di wilayah agama orang menjadi brutal. Dengan mengucapkan ayat suci di situ ada pembantaian. Saya tidak mau sebutkan bagaimana bahasanya. Karena agama itu paling sensitif untuk dipantik. Sama dengan kita di Bali. Akibatnya apa? Mulailah keyakinan kita disebut dengan serada kita serada seruduk. Serada seruduk. Cara bahasa Bali, certanduk sampai luang ulah pesu deh. Nah kapon asing itu seruduk membabi buta beragama. Jangankan babi buta, babi kedat aja masalah. Betul nggak aku? Jadi dengan demikian, dalam rangka kita beragama, maka apa yang kita lakukan saat ini adalah memelihara keyakinan kita. Pertanyaan kita sekarang bagi dunia praktis dan efisien agama industri, efektif, efisien, praktis, ekonomis, kita niki mungkin pang bedek ngai Banten, begitu pangengal masuk swarga, gitu liusu mungkin agan-agan swarga. Padahal jauh sebenarnya lebih enak kita masuk neraka. Sebentar saya berikan kisah tentang di neraka. Mau nggak denger nih? Mau. Ini yang paling disuka, ini orang Sulawesi bilang nih. Iya deh. Nah, oke ya. Oke. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya apa yang kita bangun di sini dengan sibuk nih? Saya sering di lintas agama bicara ya. Saudara Kristen bilang, Nasrani, jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Betul tidak? Saya lupa apa Injil Matius apa Injil Lukas, antara itu aja dua itu. Ya. Begitu dunia jadi surga, ya, saudara Kristen bilang taman Firdaus sama dengan Islam. Ya, maka ada di swargan bumi niki. Maka untuk membangun swargan, itu sorga beda. Kalau bahasa Indonesia itu sorga, sor bawah ga jalan. Maka saudara Muslim bilang sorga berada di bawah telapak kaki ibu katanya. Saya tidak pernah lihat surga di bawah telapak kaki ibu. Rupanya saya kemarin lama di Butong, ibu disuruh naik, kemudian lihat telapak di atas ada surganya katanya itu. Ya, bagi yang rekam tolong dipotong ya. Karena emosi yang nonton di YouTube dengan kita saat ini berbeda itu. Beda yang menonton dengan yang langsung mencicipi. Jadi swargan itu suar jalan ga terang. Jadi ga jalan, suar itu terang. Jadi jalan terang. Bagaimana kita mengkonstruksi swarga itu? Menurut naskah literasi kita yang bernama Agastya Parwa, kalengannya 3 ikang karya muara swarga. Sesungguhnya ada 3 jalan yang bermuara pada swarga itu. Tapeyatnya kerti. Tapeyatnya kerti. Luwih tape saking yadnya, luwih yadnya saking kerti. Apa itu tape? Umatendriya tanwineh ring wisayanya. Lakukanlah pengendalian diri. Maka begitu kita melakukan harus ada order di dalamnya. Nanti kita kaitkan dengan nikingnya yang terakhir baru kita sebut nikih. Ya. Semua orang harus pengendalian diri di pura, tidak boleh marah, jero mangku, destarnya harus putih, jadi kepalanya sudah mulai putih isinya, makanya nggak boleh marah-marah itu. Maka kalau ada suka mangku marah-marah itu senang mangkunya diet itu. Kenapa diet? Sire uning mangku diet. Bedek ngajang, berarti kalau gede ngajang pasti bawa pasang nenek monto kan tuh. Pasti regong orang bawa pasang mangku ini pedih yo. Ini mangku diet nih gitu. Adik kata gaya bedek ngajang, bila perlu sing ngajang, sing ada basang, nih gede basang. Itu mangku ngisap sari dan itu. Tapi malah mangku liu nyemak kak gaya nih kok biyen luang mangku itu mangku rai apa mangku itu liu gaya nih. Adik gitu dan mangku kayangan. Kayang nih cuma gaya kayang tuh mangku kayang.
Tapi demi apa? Demi dedikasi. Kalau tidak ada rai, saya kemarin kewalahan di Merauke itu. Semeton etnis Jawa, gahe gede diminta. Ya mau kambing. Tidak sampai ngeleh dana kita ke Pemprov Bali, 350 waktu itu. Luar biasa itu. Ini ke belakang datang. Nah, kemudian Papua. Yang kedua yadnya. Selalu bilang yadnya itu pengorbanan suci. Saya sering berpikir kita yang berkorban atau Tuhan yang berkorban. Saya selalu mengatakan semua tindakan yang dilandasi oleh penyerahan diri dan cinta kasih, itulah yadnya. Mengembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya. Karena kita sesungguhnya bukan pemilik, kita hanya diberikan hak guna pakai. Wajah tampan, wajah cantik bukan milik kita. Hanya diberikan kesempatan kita untuk berkarma. Jadi badan ini milik Tuhan dalam bentuk prakrti tattva, unsur maya sira tattva. Unsur roh adalah unsur purusa, bukan juga milik kita. Maka kita diberikan badan untuk apa Bapak Ibu? Dengan badan Atman bisa berkarma, dengan Atman badan bermakna. Maka ketika Atman lepas dari badan kita, kita lebih buruk dari bangkai sapi. Betul tidak? Bangkai sapi bisa dikilokan, dia ambil kulitnya. Bangkai manusia dari kulitnya. Hah? Lebih jelek kita, kenapa? Yang bangkai manusia ngai sebal, ngai letah bumi. Betul tidak? Bangkai sapi tidak pernah buat letah. Ya, maka dengan demikian, dalam kaitan badan ini marilah kita pelihara dengan karma sebenarnya. Terus terang saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Begitu saya kesini dulu, puranya belum apa-apa, hanya satu padma ngelicir di atas. Dan itu pun resikonya agak luar biasa. Kalau longsor sudah saya bayangkan saat itu. Masih jalan kaki saya di bawah, kurang tahun dah betul? 10 tahun. 10 tahun yang lalu saya kesini. Ternyata abis ini saya kaget luar biasa. Ya, jadi atas kerjasama semua pihak saya mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah membangun pura yang luar biasa, tapi akan jauh lebih mulia kita membangun pura dalam diri kita. Di luar kita sering membangun pura, tapi di dalam hati kita membangun pura-pura. Saru-saru makejang nih. Betul tak? Nah, jadi jadikanlah tubuh kini istana Tuhan. Dehi dewa laya prokta sejiwa kewala siwa. Badan inilah istana Tuhan, sajiwa kewala siwa. Jiwa itu sesungguhnya, Atman itu sesungguhnya adalah siwa itu sendiri. Di sini sesungguhnya siwa itu. Jadi kita membangun ini untuk membangkitkan di sini. Kalau di sini belum selesai, tidak akan bisa di sini. Makanya ngentak linggih di luar harus diimbang dengan ngentak linggih di dalam diri. Jangan ngentak linggih di luar, di sini ngentak sebang. Memetang di kisaran sami, ya? Maka dengan demikian bagaimana kita berkreasi di dalam yadnya itu? Ya. Tadi sudah ada tupeng, sudah ada gamelan. Mengapa? Di dalam proses beragama, begitu kita diadakan di muka bumi ini, kita turun sesungguhnya tidak ada yang diadakan di muka bumi ini naik. Betul tidak? Yang peluasan di Berajina sesuai pukles pungsat, ngaluang, metetuun, nyen tuun, adidu madi, nah kita sastranya. Siapa yang turun ini reinkarnasi? Ya, kan semua kita lahir turun ini, ada yang naik nih. Tapi mahasiswa saya dulu dia menentang, Pak, saya tidak dilahirkan, jadi turun dari mamaku, tapi mamaku disesar, dia bilang. Ke Sulawesi nih. Saya bilang kalau mamamu disesar saat melahirkan, tapi begitu mamamu akan diisi oleh bapakmu, apa disesar perut mamamu? Hah? Tidak perlu disesar karena sudah ada sesaran yang harus dimasuki. Nanti tolong diedit ya, kembali suasana kebatinan kita berbeda. Ya, jadi kita turun semua. Bahasa saya ada rohani yang menjasmani. Ya, jadi saudara-saudara Muslim dan Kristen mengatakan dia tereliminasi dari kampung surga, dari taman Firdaus akibat Adam dan Hawa menikmati apa? Buah apa di situ? Buah simalakama. Kalau simalakama mundur kena maju, enggak mundur kena maju enak. Itu buah yang mana kira-kira? Silakan Bapak dan Ibu yang menerjemahkan itu. Oke?
Jadi kita turun nih semua, terutama yang menurunkan pertama bapak apa ibu yang menurunkan kita? Bapak yang menurunkan. Bapa pinaka purusa, simbolnya Sang Hyang Atman turun, maka rohani menjas mani. Niskala sakala di dalam ajaran Siwaistik disebut dengan siwa linggam. Bahasa kampusnya deduktif dari umum ke khusus. Maka dengan demikian sesungguhnya ayah kita secara spiritual bukanlah ayah biologis kita. Adalah Tuhan itu sendiri. Maka tidak salah juga saudara Kristen bilang bahwa Tuhan adalah Allah Iraga ngelah maksudnya Bapa aka ibunya ibu pertiwi. Tadi saya berikan sembahyang Bapa akasa ibu pertiwi. Maka dari itu bersihkanlah pertiwi dulu dengan pecaruan, baru turunkan bapaknya. Kalau ibunya masih belepotan, bapaknya tidak mau turun itu. Maka kalau ibu masih belepotan, bapak tidak mau hadir. Betul tidak? Yang tadi masuk rangda ngamah basi. Gimana mangku sareng sami niki kenyer-kenyer pepahan dah itu. Iya. Maka turun dia. Turun ada konsep apa? Lupa Sang Hyang Atma ini. Kita mengatakan matra separsa kontea situs nasuka duka ada agama payin nitiam titik sabarata. Begitu sang roh hadir memasuki alam material, dia akan mengalami suka dan duka, panas dan derita, dingin. Semua kita lupa. Maka begitu kita lupa sudra kita. Janmane jate sudra di jasan karet jate. Begitu orang lahir dari rahim ibu, sudra lah dia. Bukan lokus yang menentukan dia menjadi brahmana. Kalau boleh orang lahir di Griya Usada menjadi brahmana, kemudian di Puri Raharja menjadi kesatria. Tidak ada itu. Kalau hanya lahir di Griya, saya punya apa? Anjing peliharaan lahir juga di Griya. Maka brahmana lah anjing saya. Kebrahmanan itu dijelaskan oleh caturwarna maya sesam guna karma wibakasa ku ciptakan diri berdasarkan caturwarna, bakat dan kelahiran. Niki yang penting. Pak Dewa hari ini kesatria dia, strong power. Para pemangku semua adalah brahmana di sini karena bekerja dengan otak. Yang urus logistik wesya dia, yang hanya kerjanya nggak punya keterampil berdasarkan tenaga saja dia datang dan pergi. Orang Bali sebut pesuruh, ini pesuruh, pesurauh atau pesuruh tuh. Ya, itu wesya dia, ibaratkan kaki, ya. Tapi bukan berarti yang satu dan lebih lain lebih tinggi, tidak. Mari kita bekerja sama yang bekerja yang dari sirah, kudiang menjalan, bekerja yang dari bahu sirah sing ada, maka inilah menjadi keintegrasian keempat ini. Maka dengan demikian semua bahan bakunya berasal dari Tuhan. Apa kata ayat di bawah kita? Aham rahma praja pita aham rahma berawat yoni. Akulah ayat pemberi benih bagi semua makhluk ini. Melalui yoni yang berbeda, apa? Sang Atman mengikuti casing itu. Masuk dia pada rahim anjing lekat kuluk, masuk dia pada rahim sampi lekat godel. Rahim pada manusia, lahir manusia, jadi sama. Maka itu kita tatwa masih itu adalah kamu. Tapi hakikat kita sama, casing kita berbeda. Manusia diberikan casing yang sempurna. Kata sarasamu saya, paniking dari wang utama juga ya nimitaning mangkana wenang itu mulung ring awaknya saking sangsara maka sedang ikang subekarma. Sesungguhnya lahir sebagai manusia adalah utama, karena lahir sebagai manusia inilah dapat menolong dirinya dengan jalan berbuat kebajikan. Makanya dalam ceramah-ceramah saya bilang juru selamat kita bukan hanya kalau di Kristen Yesus Kristus, di Islam Rasul-Rasulnya, di Hindu kita mengenal awatara tapi jumlahnya terbatas. Siapa sesungguhnya penyelamatnya? Diri kita. Kita penyelamat diri kita. Jangan kita tunggu Mesias dari orang lain. Mesias itu juru selamat. Mari kita menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Caranya apa? Anda mau mana? Anda mau neraka? Anda mau surga? Anda mau moksa? Tergantung Anda, bukan orang lain. Salah satu dari kita sebutkan dengan surga, yang kedua ayatnya. Yang ketiga kerti. Kerti itu parlemen renghayu. Marilah kita membangun investasi karma yang orang lain memberikan kita pujian. Itu namanya kerti.
Nanti kalau Anda sudah melakukan tapayatnya kerti, maka lahirlah yasa. Tahu yasa? Patinggaling rahayu, mewariskan semua hal-hal kebajikan. Maka untuk pencetus dari pura ini sampai selesai, sesungguhnya dia akan memperoleh yasa di kemudian hari. Adalah tiket untuk kita pulang. Tapi kita tidak penting perih apa yang kita lakukan pada dunia ini, biarkanlah catatan itu alam niskala. Sebab kalau di sini kita minta imbalan daripada karma, pahala-pahala dari karma kita, impas tidak ada bekal, kita akan pulang ke alam akhirat, gitu. Alam kali kedituannya. Dari sebab itu Bapak Ibu sekalian, di kerti inilah kita tidak bisa lepas dari kondisi sosial budaya, karena ruang dan waktu kita berbeda. Ya. Contoh, pada zaman dulu bagaimana orang beragama? Beda. Zaman sekarang beda. Yang akan datang mungkin juga beda. Tetapi padahal mana budaya harus kita pertahankan? Ada budaya yang harus dipertahankan kok. Tidak mesti kita hapus. Maka kita mengenal konsep di dalam Hindu itulah trikona, utpeti, setiti, pralina. Dalam bahasanya Wedyo Diningrat disebut dengan trikon. Konsentrasi, konvergensi, kontinuitas. Hal mana saripati yang bisa kita pertahankan? Hal mana yang harus kita lenyapkan dan harus dipadukan? Ini penting. Kita di Bali banyak yang kita pertahankan, terutama yang menyangkut nilai-nilai yang bersifat universal. Saya sebut dengan apa? Nilai-nilai universal juga word values. Misal naga ini mengapa? Kenapa harus gelongkori? Kenapa harus candi bentar? Ya, nggak bisa kita lepas. Mungkin satu ketika akan ada perubahan begitu panas macam di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan. Jadi tempat sembahyangnya dibuat wantilan besar karena panasnya bukan main, sehingga hujan panas kita masih bisa sembahyang dengan enak. Bisa itu, kenapa tidak? Nanti misalnya kalau ingin dibuat wantilan besar di sini lebih tinggi dari kondisinya Padmasana, bisa. Ya Pak Dewa, nanti jangan takut mengalami perubahan. Ya, karena waktu meminta kita, ruang meminta kita untuk berubah. Kalau di Bali aman saja. Cuaca kita tidak terlalu ekstrim di Bali. Ya. Tapi sekarang sudah mulai panas di Bali. Ya, cuacanya panas sekali karena banyak yang punya utang. Setiap bulan panas terus karena dikejar oleh cicilan. Maka jauh lebih panas bulan katanya dari matahari. Bulan ini belum bayar ini, bulan ini belum bayar, lebih panas lah bulan itu katanya. Karena semua barangnya milik Suzuki. Suzuki lama miliknya. Karimun. Tahu Karimun? Karimutang. Dan Karimunuhang gitu. Mana orang di Bali punya sepeng? Nggak ada itu Pak Dewa di rumah, mana punya sepeng? Kita jadi PNS namanya Korpri, Kors Pegawai Prihatin. SK-nya sudah disimpan di bank. Betul nggak? Pas. Tapi kalau sudah pernah merasanya merantau, sedikit apapun kita pasti punya saving. Karena takut kalau kita sana 10 tahun di Sulawesi dulu, pasti saya punya saving. Walaupun tidak banyak. Pas kita mendadak diminta untuk pulang, sudah ada ji bekalku. Dia bilang Sulawesi begitu. Ampura Pak Dewa, logat yang asal sebuah ke timur kembali kita Sulawesi nih. Benar itu. Ya. Tapi kita tidak akan berubah kayak Bugis jalannya jadi apana gitu, apanya itu, tapi sarapan paginya yang paling kita enak. Harus sarapan paginya nyanyi dibangkit dengan apana paginya Sulawesi kenapa aja kau pindah dari hotel itu tidak enak aja sarapan paginya. Bapak jawab aja lah, waduh Sulawesi ya. Jadi dengan demikian, nilai-nilai ini harus dipertahankan. Ya, titik tolak berkebudayaan. Karena budaya itu untuk melangsungkan hidup, Pak. Budaya tidak akan hilang. Budaya adalah untuk melangsungkan hidup. Ya. Maka itu dengan budaya, hidup ini akan menjadi mudah. Di sana ilmu pengetahuan dan semua masuk di dalamnya. Dengan seni hidup menjadi dengan pengetahuan hidup menjadi agama hidup menjadi terarah.
Maka dalam agama kita Satyam Siwam Sundaram itu menjadi satu kesatuan. Karena tadi saya sampaikan, dengan beragama kita berada diajak pada ruang yang berbeda to make the otherworldly tadi. Lain rasanya. Ini deman megending, milu megending. Kalau di Bali unik itu memang. Ini deman me blok Q di Jabo gitu. Ngentang kari wa mahayurdi ya suwardi kinten sulingih mau puja di jeruan memunyi kelemong tajam di Jabo kaon gitu. Artinya apa? Kene sulingih tersinggung, adik kawan manteran bapak ningtan wentan ayam kawan tuh. Di Bali memang unik itu. Semua orang dikerahkan dibawa ke tempat suci kayak panak, kerik, tingke, haud, kelor, dagang es, memunyi kerut gitu. Cicing mekerah. Munyin tajan, uyut, ludo, dapang, cok, gasal, di jeruan mekidung gitu. Rare ngeling gitu. Jadi semua terlibat di sana, tetapi dia punya sono. Sono yang ngajang di Jawa sisi. Sono di tengah, nemetoh di wantelan, sono di jeruan nemo kidung, warga sari, kita di jeruan. Makanya pengklu nyejar hari pertama lo ang jajo nasi di Jabo, hari kedua lo ang tajan, hari ketiga antara ya dan tidak sembahyang gitu. Cuma ke pura biar nitip sama ibunya. Tapi itu tidak perlu kita bawa yang begitu keluar darah ya. Yang kita bawa hal yang bersifat positif mungkin luar biasa yang positif. Nah, konsep apa yang terakhir? Setelah kita mampu membangun karma kita dengan energi maksimal kita pada masa hidup Grehasta, niki semua Grehasta niki nggih. Setelah niku suut Grehasta, greh-greh angkean. Bengedek-ngedek niki. Sudah ternyata liu subuh patut warna prasta niki asa subuh napi wastana di atas sekat 55 kata subuh nu sing Grehasta niku besing produktif nika. Sudah suat berada di manusia nih kan. Adi apa berada di cicing tuh. 1 sampai 25 ada di manusia ideal sama mahasiswa. 25 sampai sekat 5 ada di jaran tuh. Tenaga kuda semua. Harus ngelih rezeki, ngopeni anak istri, bisi ngubuh somah timpal gitu. Sehingga kerja keras nih. Setelah terakhir di atas sekat 5 kenyal bebayu kenal gede, tenaga sudah kurang tapi niat keinginan besar ini akhirnya jadi anjing lah dia bicara ngongkong kayak akhirnya lama-lama di atas 70 kata sudah liu besugeh kayak dia 4 bongnya bong baju, bong pedidi, bongol, bongla gitu. Akhirnya apa? Dadak gerah apa? Bong ajeng kau udah dikasih makan kejengit ke cara bojong. Kalau masih kerja kita sudah pikun semua. Kita sering menyalahkan anak kita barusan dikasih bubur takon mah bengajang sing ada ngomong apa gitu ya. Disalahkan yang di rumah ini. Ingat nih. Ditiangan mana bertegur ya ada istri. Dani kerang memunyi sing kles-kles cabe ketuang tuh. Begitu kan sampai sing kenyal-kenyal gitu no. Awas ben mani besing ngedang menjalan cuma ada nak matakon besi sautnya besatus karena radio usak gitu ya. Adi jelek doa ada ragona gitu. Tenang saja pada saat itu kita akan di rumah. Ya Pak lewat yang merujuk pulut yang tentu pesutan lin bang umur panjang gitu. Karena persiapan untuk monte R3 kan gitu. Ngerong dulu. Makin kari nu menjalan mendekati 60 nih keliling nu niki nggih. Nah 65 asal mengenduk-enduk bayu aja pun mulai kiri-kiri begini. Akhirnya pas semakin rajin lah kita di rumah untuk nyuruh sewana bisa pengklu nyuruh sewana panten tandroh bendan budal nggih. Mungkin bisa kapah-kapah nyuruh sewana di Pisago nyuruh dong. Kedai istri yang munggah. Nah do penikah inilah kita bahwa di dalam kita beragama ada salami perubahan. Dulu mana ada teror? Udah enggak? Harus apa dia? Harus ngangen apa? Tetaring, niki harus niki pangmisi kene pangmisi ambu dini jale. Ki Pak Rai mangku dedek bilang di Wamena kada kalau ngentak lingi busung sing ada. Tuh. Kengkenan ngentak lingi itu. Nah berarti ngabol niki per kilo 8 kilo udah kita. 8.000 per kilo. Nggak bendaan aja niki ko Wamena niki. Nggih. Yang pikir sing ada umat itu. Kata ada bagus dulu yang relawan tuh ya. Nah, dia bilang nak melalung bedur.
Kira dingin begitu. Ya. Maka dengan demikian kita akan menyesuaikan. Ya, di yang kemarin ke Merauke juga demikian, baru balik dari Kalimantan Timur kita juga demikian keliling. Jadi adaptasi itu menjadi sangat penting. Justru pemertahanan induk terletak bagaimana fleksibilitasnya budaya itu. Oke, ini cerita lucu nih di Bali. Dulu anak melasi mekejang memargi, terus ada mobil tuh. Mulai nunaskan betara karena kenyal pemedaan. Mangku sing kenyal len ori, kerauhan mangku. Nira sing kayun negak mobil kita betara. Bekelut-kelut lah hapet panen yang ngirit. Biar nunas ke betara jani nira kayun gitu. Adi sing konsisten betaron. Ngelah pelawatannya model barong jek menek puput angin jero mangku didak paling dua dong ayo. Ngetes yang tito seret. Begitu pengiring ngon Mercy. Pengiring ngon Mercy pen di muka moyang tuh. Dumun kan sengaja orang penyak ngatur orang ayah tuh. Makin dijak ibu-ibunya ngatur orang ayah. Cuma gaya lan-lan, cuma gaya megambal, cuma gaya. Itu kan bapak-bapak kalau orang mudian. Ibu-ibu megambal juga, Bu. Enggak, lebihan cuma gaya itu. Fotonya orangnya kopi. Double itu. Hebat, kasihan ibu-ibunya uluk-uluk ke bapak. Lagu ke emansipasi, bicara masalah gender, bisa pekerjaan ditukarkan, tapi kodrat kan nggak bisa. Ya, tapi memang unik seorang ibu itu harus kita bangga. Ibu tuh sarapnya lebih ribet dari kita yang laki-laki. Maka nggak pernah fokus itu ibu-ibu. Mau nyebrang ke kanan, saya ke kiri gitu. Betul nggak? Sambil dia bopong anaknya masih ingat dia goreng sayur di dapur. Nung hidup mesin cuci iraga bang kita sesubang ngesat. Laki-laki itu paling fokus tuh. Apalagi sudah keluar dari rumah tidak ingat nih istrinya, istri orang lain tidak ingat itu. Hah? Yugi melihatnya. Tapi syukur Pak Wayan ini masih fokus dari sini. Nah, kalau tidak dia cari ban serep di sini kasihan. Saat terus saya cerita gimana bisa di sini, ya. Tapi mulailah berangkat bisa melayani diri sendiri. Ini penting. Cara titiang pun pengiring dia tenseng istri kamu main dari sitan meresidang tegolekan cucu di samping ini kan nikin tuh bertelah pulang rawan. Tidak ada kerawanan lagi sekarang. Osteokritis biar misi steroid masang jantung melahir pajak di bandara kamu mulai antar nih aduh biar Jakarta pindah terminal Ratu betara. Nah jadi dengan demikian ya kali punika kita harus berubah saat ini. Harus berubah, enggak bisa tidak. Jero mangku dulu enggak ada, enggak pakai kain, enggak kambi, enggak ada itu kan saat diki kanggo destar kanggo sepadan. Nih istri-istri ya mekutang bajona. Mekutang bajona. Ya betul enggak? Tapi enggak ada porno, aksi dan pelecehan seksual. Coba lihat foto tahun 20-an itu gadis-gadis Bali itu Pak Dewa punya koleksinya itu Mix P ya. Bonet itu semua itu ngapa kucet ke Pekan Kumasari kau kan jeung asah gedan kucet teman yang menggantung kita masih selam nih nyak benebok ben asong kare luang san tuh keplek dan tiang mengalami itu tahun 70 kita masih anak-anak bibi kita semua itu ya tapi sekarang kelihatan apa tidak maka mulai mau baju makin dulu kita mandi di Tukade telanjang bulat tiang antar teran terus sekalian di tahun 91 itu orang-orang Buton itu semua kaget itu begitu melihat orang balik ketemu air 3 hari di kapal itu langsung lepas semua pur ke tecer bebek bengong dia mau di Buton ada apa ini orang Bali ini akhirnya terkenal kita di Sulawesi itu mari kita mandi Bali artinya mandi Bali tidak selai benang pun yang menutupi tubuh kita ini lapor Pak beritahu itu punya kawan Nuah itu kalau mandinya semua ditutupi kita yang susah ini bukan yang mandi yang bermasalah matamu yang rusak dengan otakmu itu. Jadi dengan demikian jadi kita mulai menata sedemikian rupa pura kita dan sebagainya kita jadi dengan demikian budaya tidak serta-merta kita hapus tetapi nilai-nilai yang diwujudkan oleh budaya karena budaya itu memuliakan dan di dalam budaya itu adanya puncak-puncak kebudayaan yang namanya peradaban. Peradaban bahasa kerennya civilization.
untuk menunjukkan sebuah identitas. Ya, apa yang terjadi saat ini di tanah Papua yang kita buat, ini akan menjadi sebuah kenangan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi living monumental, tidak dead monumental, artinya monumen hidup, maka akan terus kita akan gunakan. Sama dengan kondisi kita di tim-tim, misalnya pura-pura yang ada itu dulu kan, sekarang udah ditinggal, nggak ada penghuninya kan, tidak penyusunnya. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah kerjasama, ya, kita akan coba. Mohon maaf niki, Bali sekarang udah mulai berubah Pak Dewa. Mudah-mudahan 2025 dengan Undang-Undang 1523 niki kita sudah mendapat perimbangan keuangan yang memadai dari pusat, yang dulu cuma 4,2 triliun per tahun. Sekarang kita dapat 42 triliun. Jadi 33% dari income kita dari 150 itu. Oke, itulah kita mau undang-undang Bali ini kita yang ikut ya. Makanya kemarin Parisada kalau bisa jangan bertikailah supaya kita satu untuk satu kesatuan. Iki sebenarnya, tapi itulah namanya di wilayah agama ego tuh liu kelih kudiang mana, ya apa yang ada, ya itulah kembali, ya kembali semua terkait dengan uang ini itu. Nah niki Bapak Ibu sekalian, nah ini perubahan sosial juga demikian, ya mohon maaf kita juga tidak bisa dilepaskan dari sosial di Bali dan sebagainya. Jadi aspek sosial lebih banyak terkait pada aspek politik sebenarnya. Kenapa orang bernama Dewo, kenapa orang bernama Ngakan, kenapa Gusti itu produk politik, itu betul ada sih memang label kan? Betul nggak? Siapa yang menang dalam kuasa wacana pasti dia mereproduksi nama. Tapi janganlah kita merendahkan orang lain. Mari kita saling hormat menghormati. Tadi penikah wau karena ayah kita Tuhan, Tatua Masih, Wasudewa Kutumbakam. Apalagi kita di luar daerah sudah sedikit, kita banyak sekat. Kalau sudah banyak sekat, mementingkan predikat, kita tidak pernah sepakat karena sering pinter. Apalagi mangku wayan, ada pradewo sinyak ketisen. Gitu ya. Begitu ke salon, kebagus sirahnya. Tadi saya bersyukur Pak Dewa Taman mau minta foto dari saya. Mana Pak Dewa Taman? Coba di Bali itu tenggat gati itu. Gitu malu. Oh, betul. Menek atas pesawat kan. Kudang CD berdua di bagasi kabin. Biar melukat nih. Saya pernah nyebrang dari Surabaya ke Banjarmasin. Ada bapak-bapak udah tua, kakek di belakang saya. Mungkin dia tumben naik pesawat, turbolembil, kontak gitu bangun yuk. Bujuk nyala perucut tuh seri mas gitu ya. Lama di Bali itu pengkuda sulingnya melukat bisa gelam sulingnya. Saya bilang apa? Tubuh saya sama dengan Anda semua. Sama tubuh kita semua nih. Betul nggak? Pancama buta yang sulingnya lebar, bengung masih bangkeannya. Sing ada sing bengkone mie. Betul nggak? Pan Sulawesi bilang jangan kau terlalu biasa sajalah. Apa kau dapat itu biar kau berdoa berdarah-darah kau punya mulut tidak ada Tuhan yang datang katanya. Tergantung pengabdian kita sama Tuhan. Mungkin niki keikhlasan ya. Niki persatuan menjadi sangat penting walaupun secara sosial ya kita berbedalah saling melengkap. Kalau kita sama itu repot semua. Laki sama bapak dan ini sama wajahnya, istri kita yang repot Pak. Mana suamiku ini? Ya enggak? Istri juga kita mesti harus berbeda. Kenapa? Memberikan peluang untuk memilih wajah yang berbeda. Ya. Jadi ini pesan kita dari yang terakhir. Jangan sampai kita di luar daerah ingin membangun sesuatu, niat kita baik tapi cara kita tidak baik. Apa itu? Ada 3 jalan neraka nih. Triwidam neraka sedam dwaram nasanam atmana kama kroda loba. Karma bernafsu lebih. Siapapun yang berkarma lebih, berkarma lebih, bukan berkarma, tidak akan pernah merasa bersyukur dalam hidup. Loba serakah, kroda marah. Tapi ini rupanya menjadi tujuan karena seperti yang saya katakan tadi, hidup ini tidak diarahkan untuk mencari surga tapi justru dia mewujudkan neraka. Baik, saya akan kembali karena kita terserang oleh waktu. Saya berikan waktu 15 menit untuk cerita tentang promosi neraka tadi. Ya. Ini dikisahkan ada orang yang lagi koma di rumah sakit. Kebetulan dia orang Hindu. Nah, dokter bilang harapan kita hanya pada Tuhan. Akhirnya karena niwang, pingsan, gak inget-inget, dilakukan upacara nebusin. Karena meluasin dan beras jinang ya.
Niki atmana batur ke dadang panca nih. Sakti dadang panca. Orang Bali kan yakin mana sing tampi kan dari Rajapati sehingga konen mati gitu ya. Entongnya di tua tieng gitu. Ulah apa nih? Dibawalah roh dalam bentuk sanga urip ke rumah sakit. Kita tidak pernah melihat setting bagaimana perjalanan roh dalam kondisi itu. Ternyata sang roh menghadap kepada Dewa Yama. Oke. Anuatmu datang ing kene. Itu Betara Yama. Kang kadiang pun apa prayojanan tau. Ya datmu dekone. Apa le cemai Ratu Betara sisip titiang nak kanton niwan lagi gitu atmo. Punapi titiang jagi padam napi titiang hidup lagi gitu ya. Setelah dilihat arsipnya set aduh lagi 3 hari kau mati. Iya neng titiang padam kalau saya mati saya dapat surga apa neraka Betara. Tek ditabulasi draw. Karma baik dan karma buruk seimbang. Raris penapi boleh memilih. Milih swargan boleh, milih neraka boleh. Coba itu kita diajak berpikir juga di alam situ. Maka ada kutahan otak apa kemudian. Ya. Ternyata ini keras suaranya. Ada. Kalau kamu diberikan memilih, kamu pilih surga apa neraka? Saya pilih surga saja Betara. Kenapa? Begitu kata orang di dunia pada gitu, di maya pada. Begitu? Ya. Kalau saya lain, kita survei dulu. Nanti baru tentukan pilihan. Terus, tapi dalam urusan istri dan sebagainya, itu coba malu juang nah itu seperti itu. Kapan kita ke surga Betara? Besok. Toh kamu mati lagi 3 hari. Hari ini kau nginap di kantor pusatku, kata Dewa Yama. Jadi besok kita ke surga. Wah betul. Begitu besok harinya dia sudah dia lewat paspor pintu gerbang. Paspor apa? Apa yatnya kerti tik terbukalah. Oh di dalamnya semua para pendeta di situ, baik Kristen, Islam dan Hindu. Ya, yang Hindu Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jerumang kubak sedikit kata. Konyo meyasa bersemedi dingin. Cicing ada nyamat saru, tidak ada yang bertegur sapa karena semua orang kusuk dalam meditasi. Saudara Islam pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, di Kristen dia putar rosario. Bagaimana? Jadi kau tinggal di sini, tidak ada yang bertegur sapa dingin. Kalau ini lebih baik di neraka di sini saja. Loh, saya kan sudah berikan pilihan, survei dulu. Artinya Betara, kita kunjungi neraka besok. Hari ini kalau menginap lagi di kantor pusatku ini. Kantor pusatnya Dewa Yama itu di Mahkamah Agung, Bu. Nah, tapi tidak mungkin dia Mahkamah Konstitusi. Akhirnya di hari kedua diajaklah dia masuk ke neraka. Tekan tombol. Apa itu? Kame Krodo Lobo, itu passwordnya itu. Masuk dia, waduh. Dia pikir dunia penderita, ternyata dugem di situ. Merene Mas, gitu dia. Monggo Mas, melebu saya Mas. Ada karya ngentak lingih gitu. Nong karya ngentak lingih. Langsung misi karyo di peselang do aji. Nong karyo peselang ngingsah. Begitu nginang. Ini cekek gitu. Kalau yang agama lain kan di swarga ada bidadari, ini sih di neraka ada dari. Karena semua apa? Sisa-sisa dunia yang nyemak macam-macam kamu apa? Dia hanya mengubah, memindahkan surga duniawi itu ke neraka di akhirat. Syukur dalam hati sang roh bertanya, syukur itu Betara Yama memberikan saya opsi untuk memilih, ya enggak? Akhirnya saya tahu ternyata lebih nikmat rupanya di neraka daripada di surga. Akhirnya datang Dewa gimana? Jadi kau pilih surga? Batal Betara. Saya pilih sini saja. Ya, saya pilih di sini saja. Kalau bisa percepat Betara. Sabar. Kan kamu matinya besok. Ya, sembari saya menyiapkan SK surat kematian,
Maka mari kita kembali di kantor pusatku bermalam. Betul. Di petang itu ipet sing tidur cenye kal pilih bebani ini paling cekek gitu. Ke sing pulas-pulas nih yo. Ben mani bepas kat. Ya udah, sekarang udah 3 hari kamu di sini, sudah selesai administrasinya, kita akan melakukan mutasi. Untuk rohnya dimutasi ya. Nah, karena kamu sudah menentukan sikap untuk pilih di neraka, ini surat kematianmu. Ayo kita sekarang menuju neraka. Ingat passwordnya, kamu krodo lobotas masuk. Habis di situ ternyata dunia penyiksaan ada di situ, rintikan, erangan, tangisan, krong-krong, gelur-gelur nih. Tulung, kapok. Loh, ini salah masuk kita betara. Enggak, passwordnya sama. Kenapa bisa berubah? Hari kemarin tuh promosi terakhir untuk neraka. Jadi ya, dalam hidup ini kalau kenikmatan yang kita rasakan lebih dulu, maka kita akan dibawa oleh apa? Lupa diri. Makanya saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang di Rantuan lebih besar karmanya daripada yang di Bali. Bukan membandingkan, tidak. Karena lebih banyak kita bisa berbuat sesuatu. Di Bali nak berdoa gahi kena dua-dua. Kita yang nggak tahu skill apa-apa, paling-paling ngoyong ada nak mati, orang ngitali ngurok tanah gitu. Betul nggak kalau kematian dewa? Kudesan orang ngai pepago ngai tali ngasuh sudah ngeramal nomor bang orang timpal gitu. Di sini mana umat bedek aja konyol aja terlibat, akhirnya semua punya invest. Ingat ini, jangan sampai terjebak neraka, promosi neraka terakhir. Apalagi santi pahit bang. Ingat nih, kati pahit bangkong ini hebat bangkong itu. Yang pahit kabuan nuluang bendek, pahit bangkong nyonya bawa pahit. Ya, tolong niki artinya apa? Mari kita pertahankan apa yang kita wariskan, lahir salam ordo agama Hindu, mari kita lahir bersama Hindu. Ya nikilah semeton sareng sami. Sesungguhnya kita membangun swarga pada karya ini di tengah perubahan sosial dengan kita melakukan modifikasi, tidak bisa tidak berubah. Makanya saya jadi sulingnya napi jawenten. Tapi kalau memang sengaja dikurangi itu yang salah. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, terakhir bila perlu tubuh kita lah kita persembahkan pada Tuhan. Masa kita aja ingin menikmati tubuh, apalagi melikentakan perincikan, Pak mau paha apa mau dada gitu harago. Betul nggak? Kenapa tidak kita yang persembahkan dari kita sama Ratu bertaruh, would you like please, oh my God, would you like please, oh my dada. Kan gitu maksudnya. Niki di dadamu ada senyummu. Niki bebantan di dada sangkal misi biu lalu ke di Suryo niku ngelenteng biu. Ayah bener niki ke wetengan caru niki ling wadok bantan di Jabo penting batis. Sementara bantan di Suryo pindah ke Sirah. Kita mempersembahkan diri kita. Maka besok dalam keadaan kepepet umat sareng sami sing ngidange ayap kangwang niki gen pejati sudah selesai. Sirah dak sino. Peras kelawan sodo simbol badan kiwa tengan. Segahan simbol kaki, anaman simbol perut kita. Anaman itu nasi artinya. Simbol energi. Maka dengan demikian mari kita beragama yang enak, tapi beragama jangan seenaknya. Iki dulu, masing mau payah saeng medaeng ngai Banten Canang Sari kan. Yang pernah ditanya di Palu itu kalau siap nanya sama suling selalu saya diberikan yang ribat-ribat gitu ya. Dona metakon gitu. Diserta bana metakon benyo si uring benyo. Ketika anak tanya diberitahu kenapa? Karena upacara ini. Kalau persembahan anak gebogan patram puspam palam toyam oke lah. Tapi patram puspam palam toyam kita pun kita tidak persembahkan dengan kondisi yang apa adanya, ada dirangkai menjadi gebogan, ganti ban pokari sweet, bikinkan kuda larutan kaki 3 mesti gebogan, petaruh panas dalam tuh ya. Akhirnya dalam bentuk itu kan, maka dengan demikian ya salah ya. Ini jangan siap ningkang durus, itu namanya gebogan. Itulah patram puspam palam toyam. Tiga Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kita harus beradaptasi ya. Kalau kita tidak bisa beradaptasi,
maka kita akan digilas oleh zaman. Agama Hindu itu justru hebatnya diadaptasi. Sekarang di Bali sudah mulai ditiru loh. Agama kita ditiru oleh agama sebelah. Kidungnya sudah mulai bagus, itu kidung warga Sari yang kan Sumedang Kristen. Ratu Sang Yang Yesus Putra Nida Sang Yang Widi gitu pendeknya loh. Mijelida saking Bethlehem tuh. Amat tuh. Kita pun umat Hindu di Jawa selawat Nabi bang nih. Ida Ratu saking Kaula nunas lugrane manda sampun titiang tandro. Cocok ya? Enggak, tekanan kok sama banget gitu deh. Ya, kita nggak usah terlalu, tapi kalau bisa jangan sampai kita kehilangan akar budaya kita. Akarnya nih prinsip. Karena melalui budaya jangan sampai teralienasi kultural, apalagi alienasi etologi, hakikat kita hilang. Selaku umat Hindu luar biasa, hanya kita yang bisa bersahabat dengan alam, lalu bersahabat dengan dewan gunung. Dalam paham animisme ada 3 jenis roh. Kalau anda ingin tahu dulu jenis roh ini, satu roh yang bisa dipindah sana kemari, tadi tuntun dari istanakan gitu. Makanya raga di Bali pangkudong isi ada roh. Itu enggak, linggang bisa ngurip, linggang diadag, bisa ngaben, biar nanyut, biar ulapen, biar pindah maya, hebat, itu manusia bisa ningsing roh, terakhir penek kerong kelu gitu kan. Tuh, maka di nyamatator, tuannya biar bangke, biar penek nih, tuh ngisi ada roh tuh manene itu nuh, di tanah roh aja, ada di pohon-pohon, ada di batu besar, maka raga di Bali ngepel, taruh ada dewan, taruh banaspati, ada roh yang melayang-layang, tuh badan pitra kesasar gitu niki. Sama dengan kasus likuifaksi di Palu kemarin, berapa jelema mati di blender nih kok. Maka Hindu itu adalah sangat berwawasan kesemestaan karena alam ini hidup. Maka di mana bumi dipijak, di situ kita muliakan. Begitu kita lahir dari ibu kita, alam semesta sebagai matriks yang memberikan kita kehidupan. Mari kita jaga bumi Papua ini, karena terutama anak-anak yang sudah lahir di sini, sesungguhnya badannya semua menggunakan bahan baku dari Papua. Hanya kita apa? Etnis kita, etnis Bali, tapi Anda sudah orang Papua, gitu. Itu yang kemarin waktu di Merauke, sarang burung, sarang semut gede-gede aja, dia ingat di ini ada sing Walmiko, tahu Walmiko, sarang semut. Si Ratnakara harus bertapa, menjadi sarang semut, jadi Walmiki. Jangan-jangan, namanya Alengka itu ada di sini di daerah Niki, bukan di daerah Papua ini. Rawana mungkin Sito, Ramo itu ada di daerah utara, maka di utaranya Papua kan ada tembok laut itu. Kita tidak tahu, bahkan tidak ada ekspos saat ini. Ada barrier yang luar biasa. Ada di itu makanya. Maka dengan demikian, mari Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kita disebar, kita untuk memeliharakan alam semesta niki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita berkenan di hati. Mungkin miring sahur pitahken, tanya jawab. Bahasa saya dialog. Ni halo tak kena dan kewa-kewa. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Atau memang sudah jam 12 ini? Tadi di atas Mecaru, kita belum Mecaru ini. Nama nih. Langsung aja. Ya. Swastiastu, Terima kasih, mohon izin. What's your name? Yang saya tanyakan tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang perubahan sosial budaya. Berkenan mungkin pencerahan Ratu, batasan perubahan itu untuk kita hidup beragama Hindu nih, apalagi di Raguan, ada batasan perubahan itu mas. Terima kasih. Orang berubah pasti. Dalam agama Hindu, hukum perubahan disebut dengan nutana. Yang tidak berubah namanya
sana tanah. Okay? Maka sejauh mana nu tanah itu? Perubahan itu hanya bisa berubah secara casing. Casingnya bisa. Tata caranya bisa berubah. Tapi ideologinya, word use-nya, word values-nya, nilai-nilainya tidak berubah. Oke. Jadi niki, misal seperti niki dah, terob ini taring niki. Di Bali sudah mulai berpikir nih, bisa ngai penyor. Kemarin ada pertanyaan, ide sulit banget itu yang cari bambu sini dong. Bisa nggak saya buat penyor dari pipa? Nah, saya bilang begini, saya yakin pasti ada bambu walaupun populasi tidak banyak. Ya, ujung pipa itu di sana. Ujung pipa itu di sana apa namanya? Isi ujung bambu bedek tuh, pangenahkan ngelenteng. Karena ada ruas yang dingin, karena kehidupannya mencapai tahap demi tahap, step by step. Sekarang pelinggi surya bisa menggunakan knockdown, saya juga begitu. Pewedan sekarang sudah menggunakan knockdown. Ya. Jadi yang merupakan sang geraha kosel, sarana penunjang boleh diubah, tapi substansi nggak bisa diubah. Misal, kalau serempeng nggak sini sulit cari ini, bisa nggak menggunakan sangku? Bisa. Bisa nggak menggunakan dari plat kuningan dan sebagainya? Bisa. Yang nggak boleh dirubah pisangnya nggak boleh diubah. Kalau dirubah pisang-pisangan namanya. Pisang kayu dia, itu di Sekwati banyak itu. Duren kayu, itu kan nggak mungkin kan? Itu. Ya, jadi kita bisa ubah sesuatu patram-pupang bunganya misalnya, ya. Ini kan sudah memadai. Kalau kita umat Hindu malas sekali kalau nggak nanam bunga kan. Ya, kalau memang nggak bisa bunga hati, bunga deposito juga boleh. Ya, jadi demikian. Ya, jadi jangan sampai esensinya yang hilang. Silangkan lahiriahnya boleh berubah. Ya, demikian. Dulu ya pepage ya. Pepage. Ketika orang manusia nak mati nih kan, mungkin di krematorium mana orang buat pepage dari pipa selesai sudah. Ya. Nah, jadi abadi lagi tuh. Dulu kan setiap orang karena agama pertanian harus berinvestasi. Ya dulu puranya Pak dari batu 30 tahun pasti sudah mumuh. Setiap ada investasi mungkin buat batu selam dibalikin kan bro. Seumur umur ya misalnya. Nah itu orang sekarang. Kenapa? Industrialisasi masuk di Bali itu anak-anak muda beliin kopasiar liunan. Ngen aja megai. Maka mulailah dibuat hal yang praktis. Nggih, kamu nikah, kue misalnya bisa berubah. Nggih. Dulu jajauli, jajagina satu. Jangan diterjemahkan yang lain. Ya. Makanya apa? Ini ternyata di sini masih kuat nih jajagina. Ya. Kalau misalnya kue yang lain gimana? Bisa, tapi nilainya luar biasa. Jajauli asal Gino dalam melakukan aktivitas satu saat kebenaran. Dari mana kita berasal melakukan pekerjaan yang benar untuk kembali sama Tuhan. Dong keto filsafatnya jajo ke ngajen nih rago apa rago ngurin jajo keto gitu nah. Mana sudah. Yang lain? Hingga jero mangku sekenapa ku? Sekeng Harso. Boleh balik di Jo? Di Kramas. Oh Kramas banyak di Jo. Oh Banjar Bio, ini rumah sekan Arjo bok di Kramas. Terus, ku bisa udah di Nupeng. Nggih. Nggih. Jadi yang dibarakan tamat di sana. Jangan ada separokan. Jadi jero mangku nih. Jadi kemudian itu yang simpan mana? Nggih. Mungkin yang di Perom jadi umat angin dulu itu kan paling belakang daripada di kota di sini. Yang lunasin mungkin campur ngemarkan mungkin itu ke Cikaro. Jadi yang guna saja kita itu napi dados perwakilan iring di Bedaro akhirnya tidak semua masing-masing diberi napi harus wajib gitu. Napi nanti wakilnya Untuk kasih di atau di Bedaro yang oh ketan kudang lah betara itu Kupikir itu
karena ani sabun margi nak karena kerja yang dari wau ini terbelakang sekali, ilmu juga terbelakang sekali. Pernah memargian sampai 2 kali. Ares? Semua pelingin ke diri ke pantai mau ikan. Oh pelingin ring ke pura? Amat bahatnya tuh. Saya kerja mau kedai ada deh. Kemudian jadi biar becik di ke depannya kan. Kuda ada kena dak sini tapak paling ya. Beda 7. 7. Begitu jak kuda kalau segara. Segala itu nak duang desa ini. Duang desa. Masa ngiring betara jak pepitong dak sino tu merasa keberat udah ke parkel melali tu. Nggih, ajak pitu krama duang desa. Kan cenik kayak itu. Apa? Makin dah ketua. Kene cara nyawab. Apa tujuan melasti? Meja ale lontar Aji Sumanala jak lontar Sunarigama. Ngiring prawatak dewata kabeh. Ngiring betara nih. Pun ngiring prawatak dewata kabeh ya nganyutakan papa klesa letuking buana. Pun amet saring amerta ring kelengeng samudra kitu isen lontar tuh. Mungkin yen suwun besik-besik. Pun pasti ke beliung lah personil. Jeung jempana gayana ngerago. Gede dek rikoi de betara jak pepitu tu ni sebelum beli tu tegan saya ngaluh tu. Iya. Biar berat mundur tu. Galang. Oh galang. Oh, lamun tu orang berat, suwud mah gamainu. Bocor raga apa? Nah, jadi nikah ringkot. Cara kemarin kan begitu waktu kayak jempana nikah begitu. Tapi lihat juga situasi. Da laut arus sana. Yang subas yang ada gangguan sen kengken. Makin di Sulawesi Barat umat. Raga mulai yang namanya orang pendatang pasti lebih bagus taraf ekonomi kan orang lokal. Ya. Kalau orang balik memang serakah ku jajah aku sini dia bilang. Ku ambil hutang ku jadikan kebun, ku ambil lahan ku jadikan rumah, ku ambil pasarku, sekarang laut juga ku ambil dia bilang. Kalau sudah ku ngaben kok kan nganyut abu nikon singnya ya. Umat menolak kene nah gen karang suci kaja kangin setro deh gen semer kemurung tulang di subadadi abu tuh gen pelinggih ke segara nak patung kesehatan itu konsepnya tiru bawa karena di Bali liu wargi-wargi tertentu saya nganyut ke paseh tungkan tingkap benedo gen abunya di sor surya banyak. Kadang inilah seperti tadi yang akan berubah. Ada semuanya sing tadi nunyal beberapa daerah sangat fanatik di Sulawesi. Jangan ke orang Bali kau bakar jenazah itu kita yang jadi anu. Agak ada ngaben tanam yang disebut dengan biotanam, disebut dengan sukta pranawa. Ini bisa berubah, tapi maknanya kita tidak memperlakukan jasad itu secara absolut. Karena jasad ini tidak absolut ini, dialah nutana. Maka kita ubah gen pengawa apa sih nggak diakal. Pun gue kita lah satu. Lamun dot metunyal memang di mana daerah bisa metunyal rahisan kita niki. Terus bentar oleh. Om Swastiastu itu. Swastiastu. Jangan bisa niki po. Rasa campur juga dirantul. Campur sari nggih. Campur sari. Ampura itu yang pernah melihat postingan TikTok dari orang-orang Indonesia udah cerdas kamu tentang ide yang menyampaikan pelinggih penyumbun karang. Nah kebetulan kita di sini juga baru mau bangun pelinggih penyumbun karang. Mungkin sekiranya itu berkenan memberikan pencerahan bagaimana kita memperlakukan pelinggih penyumbun karang itu dan mungkin bisa dijelaskan juga siapa yang kita puja di situ. Sapa niki dalam konsep pembangunan tempat suci di rumah nih kita jelas
rumah itu adalah mandala, wilayah suci yang dibagi oleh 3 kondisi. Utama mandala, madya mandala, nista mandala. Utama pindah ke sirah, madya mandala pindah ke tubuh, nista mandala pindah ke lubang dubur ya. Maka itu ada merajan, ada natah, ada leboh. Di 3 sono ini ada penghuninya. Di utama mandala Trilingga kanista ngangun priangan. Kemulan taksu penglurah itu mulut lontar iti perkerti. Kalau lontar siwa gamo dah 2 nengai. Unang menggunakan sanggar 3 sana sama dengan kemulan muang ibu dengan yang disebut dengan taksu rong 2. Nah, tapi dia lebih setuju menggunakan yang Trilingga itu karena penglurah simbol badan, sementara taksu simbol pikiran, cita-cita, sementara kemulan simbol spirit. Kemudian di madya mandala, di sini dia menjadi sebuah wilayah suci juga. Karena apa? Itu kita cuma kangge angin mun riki ide betara sampun talun katuran pengaya pembuktian niki makin giring sareng sami raga ngungsel ide betara mangdes meton semua warga Lici Ijen kerajuan. Tiang pura tidak membayangkan pura ini seperti ini jadinya. Ini karena alam, semua investasi yang bekerja di dalamnya supaya diterima oleh Tuhan, tentu Tuhan akan membalasnya. Tidak diminta pun beliau sudah mengerti. Karena kita telah menyertai beliau dalam karma. Karena bahwa kita menyatakan ia nyarta karmano nyata melopayam karma bandana tat atam karma kontia mukta sanga sama cara. Ia nyarta dunia ini kecuali untuk tujuan ianya dan karma. Ini penting. Maka dengan ianya dan karma inilah kita membebaskan diri kita. Asukara sementara yang jadi balik sadar tidak tahu agama di sini ragam aja agama yang di Bali nak beliau stoknya dua sing harus nak rumah yang mereka dikira agaman berkarna lebih ya ini kan penting. Maka dengan demikian miring arasa hayu bahagia dumada jaga niki rahayu ya bumi Papua ini ican kerayuan sama istri kami ican ngelantoran ke uripnya nggih amun segala sesuatu yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang puas hadir bukan sebagai alat pemuas, tapi ada satu kata bijak, when necessary sang guru bias kapan bersejati siap guru pun akan siap menuntun kita. Jegwenten pemargi sampai galang apa dan kita sebut dengan deja fuka wangsetka kita niki. Amun kedumun ngiring sinar mendak Brahma Santi Om Santi 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 Om Loke Semas Susu